Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Muardi dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusan, aktivitas, dan pekerjaannya pada hari ini. Nah, hari ini kita kembali lagi di acara yang tentunya sudah Sobat Muardi tunggu-tunggu, yaitu di acara Muardi Wae, di mana kita akan menyajikan sharing mengenai informasi kesehatan yang tentunya dengan tema yang berbeda dan menarik di setiap minggunya. Dan yang pastinya kita juga mendatangkan narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Langsung saja ya, pagi ini kita akan menyapa narasumber kita yang sudah hadir bersama kita ya dok. Ya. Beliau adalah guru saya, senior saya yang sangat luar biasa yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing ilmu kesehatan hari ini ya dok. Selamat pagi Dokter Sulis. Pagi Mbak Anggi. Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Beliau adalah Dr. Sulistiani Kusumaningrum, spesialis radiologi konsultan, seorang konsultan radiologi di Rumah Sakit Muardi. Hari ini kita akan sharing kesehatan ya dok ya. Ya. Oke, tema hari ini adalah honeymoon cystitis dengan pemeriksaan radiologinya. Apa coba honeymoon cystitis ya dok ya? Apa coba Sobat Muardi? Iya, kata-katanya honeymoon cystitis ya dok, menarik sekali. Tapi mungkin informasi dulu hari ini berkaitan dengan tema yang hari yang spesial juga dok. Kita memperingati World Radiology Day. Ya. Apa itu World Radiology? Jadi hari ini adalah hari peringatan kita mengenai Hari Radiologi Sedunia. Diharapkan dengan peringatan ini kita bisa aware, masyarakat bisa aware bahwa betapa pentingnya pemeriksaan radiologi dalam diagnostik maupun terapi di kehidupan sehari-hari ya dok ya. Nah, dalam rangka World Radiology Day ini kita juga akan menginformasikan pelayanan kesehatan apa aja sih dok radiologi yang ada di Muardi. Kita sudah sajikan juga dalam bentuk video ya dok ya. Kita tampilkan dulu videonya. Ya dok, ruangan kita ya dok ya. Ya. Jangan khawatir Sobat Muardi, Muardi bersih sekarang ya. Tidak seperti yang dulu kala. Kita sudah berbenah menjadi yang lebih baik. Iya, menata ruangan ya baik ya dok ya. Supaya lebih enak dipandang, pasiennya juga merasa nyaman, tidak seperti di rumah sakit. Iya dok. Ini macam-macam pemeriksaannya ya dok ya, ada panoramik, ada pemeriksaan foto polos. Ini yang rutin kita lakukan ya dok ya, pemeriksaan foto polos. Ini memang pemeriksaan yang cukup paling banyak di radiologi Muardi. Lupa juga ada pemeriksaan mamografi. Ini khusus untuk pemeriksaan payudara. Payudara, ya. Kita juga menyediakan pemeriksaan mamografi. Nah ini salah satu pemeriksaan canggih yang kita punya, yaitu pemeriksaan CT scan. Yang saat ini kita punya 128 slice ya dok ya. Bersih ya dok ya ruangannya. Bersih ya dok. Bersih dengan alat-alat yang canggih ya, mengikuti zamannya. Pemeriksaan MRI ya dok, pemeriksaan canggih juga yang sudah kita punya saat ini. Pemeriksaan USG ya dok. Ya, kita punya 4 alat USG ya Bu Anggi. Iya. Yang siap melayani pasien. Nah ini juga ada pemeriksaan BMD dokter untuk menilai tulang ya dok ya. Ya. BMD ini untuk melihat pengeroposan tulang. Ya. Itu ya dok ya, sekilas video ya. Pelayanan yang sudah kita punya. Nah, baik dok. Oke, ada tambahan dulu dok mengenai pelayanan kita dokter?
Untuk pelayanan di radiologi Muardi, selain gambar-gambar yang tadi divideokan, sebenarnya untuk alatnya juga tidak hanya satu ya Bu Anggi ya. Jadi kita mempunyai USG itu 4 unit, kemudian CT scan-nya kita itu akan kita tambah lagi yang 128, multi slice akan kita tambah kelipatannya ya menjadi 258. Kemudian untuk MRI yang tadi kita punya 1,5 Tesla, kita tahun ini juga insya Allah akan menambah satu lagi untuk yang 3 Tesla. Ini jadi kita bisa melakukan MRI jantung dengan adanya MRI 3 Tesla besok itu. Alhamdulillah. Iya. Jadi memang rumah sakit kita itu mengikuti perkembangan zaman ya, Dok ya. Kita siap melayani pasien dengan perkembangan teknologi yang ada. Betul. Jadi kita memang menunjang diagnosis dari dokter-dokter spesialis di Rumah Sakit Muardi. Kebutuhan mereka itu seperti apa, kita menyediakannya. Tapi kita siap melayani. Ya. Baik nih Sobat Muardi, sekarang kita sudah banyak juga nih yang ikut live juga ya Dok ya. Ya. Kita memasuki materi honeymoon cystitis. Coba. Honeymoon cystitis, mungkin bagi pada Sobat Muardi yang mau melaksanakan honeymoon, sudah pernah honeymoon atau sedang menjalankan honeymoon, mungkin mau penasaran. honeymoon lagi juga boleh. Penasaran ya Dok, apa sih honeymoon cystitis Dokter? Mungkin langsung kita masuk ke paparan ya Dok ya. Ya, terima kasih Dokter Anggi. Jadi namanya honeymoon cystitis ya. Jadi itu cystitis itu adalah suatu radang dari kandung kemih kita. Kenapa ada honeymoonnya? Karena memang honeymoon cystitis ini biasanya didapatkan oleh pasangan yang baru menikah, ya. Karena apa? Karena intensitas aktivitas seksualnya yang meningkat, sehingga biasanya nih pihak wanita nih yang sering terkena karena intensitas aktivitasnya tadi yang meningkat, ada peradangan, kemudian ada bakteri yang masuk, sehingga terjadi infeksi atau keradangan dari kandung kemih wanita, begitu. Jadi memang seringnya pada wanita ya? Iya, Dokter, ya? lebih sering wanita. Ini secara anatomi saja ya Dok Iya. ya? Iya. Memang karena perempuan mungkin karena pendek ya Dok ya? Betul, jalurnya itu, betul. Jadi memang mudah sekali terkena. Jadi kenapa wanita? Karena secara anatomi, jadi saluran kencing wanita yang paling luar itu sangat berdekatan sekali dengan vagina ya, jadi alat kelamin wanita yang paling luar, dan dekat juga dengan anus ya. Jadi ada 3 lubang itu di bawah itu ya. Yang paling atas adalah saluran kencingnya ya, kemudian ada vagina, kemudian juga ada saluran anus atau pembuangan BAB-nya. Sehingga kalau aktivitas seksual yang dilakukan di vagina, maka satu, kemungkinan ada perlukaan pada saat kita melakukan aktivitas yang berlebihan seperti itu ya. Kan baru hot-hotnya ini ya Bu, namanya juga honeymoon, mungkin pagi siang malam ya kan, sehingga memang karena seringnya mungkin akan timbul sedikit luka di situ. Kemudian ditambah juga ada bakteri-bakteri yang sebenarnya itu normal di kulit vagina, kemudian ada di sekitar anus kita, itu bakteri normal yang biasanya tidak ngapa-ngapain kalau di tempatnya ya. Tetapi karena ada aktivitas gerakan, itu kadang-kadang bisa mendorong atau bisa menyebabkan bakteri itu masuk ke saluran kemih si wanita. Nah, karena bukan tempatnya, maka bakteri itu akan memicu suatu infeksi. Begitu ceritanya. Berarti memang resikonya itu ya Dok ya, dari honeymoonnya itu Iya. aktivitas seksual yang Meningkat. Iya.
secara anatomi juga terlalu berdekatan. Iya, sangat jadinya, berdekatan dengan gerakan, maka dipicu mendorong dari bakteri di sekitar saluran kencing untuk masuk ke dalamnya, sehingga terjadilah apa yang namanya infeksi dari kandung kemihnya. Nah, ini secara penyebabnya tadi, dokter. Ini resikonya ya, dok. Jadi memang ada beberapa faktor resikonya ya, dok. Ya. Ya, lebih dipicu misalnya orang-orang yang gemuk seperti saya itu juga akan lebih secara anatomi sudah dekat, karena gemuk maka tambah ruangannya itu tambah kecil karena kan banyak lemak nih di situ ya, tambah nyempit sehingga tambah lembab. Ya, seperti itu, sehingga lebih gampang. Kemudian orang-orang dengan imunokompromis ya memang tidak baik untuk keadaan umumnya, itu juga bisa. Kemudian dengan DM, penyakit-penyakit kronis itu juga menyebabkan keadaan umum pasiennya itu menurun, sehingga lebih gampang bakteri itu untuk berkembang biak. Mudah terjadi infeksi. Betul. Ya, dari faktor resiko mungkin dari apa ya, dok, kebiasaan dari manusia itu sendiri ya, betul, menjaga kebersihan. Ya, betul. Jadi memang kita harus selalu menjaga kebersihan di area kewanitaan kita. Artinya seperti apa? Selain menjaga kebersihan ya kita selalu misalnya cebok dengan cara yang baik. Cebok dengan cara yang baik, soalnya cebok ada yang salah ya. Mungkin Sobat Muwardi baru mengetahui ini. Jadi kalau kita cebok, kalau di kloset ya biasanya, kloset yang modern, itu kan ada dua jenis ya, ada yang pakai shower yang disentorkan dari depan, tetapi ada jenis kloset yang sentorannya dari belakang. Nah, karena dari belakang itulah maka bakteri-bakteri yang ada di saluran pembuangan anus itu kesemprot ke depan, ya, sehingga bisa lebih gampang untuk masuk ke saluran kencingnya, ya. Selain itu juga kita harus menjaga supaya daerah area kewanitaan kita itu tidak lembab, Bu. Boleh sebenarnya memakai panty liner. Saya kan mendengar bahwa kalau orang-orang awam katanya nggak boleh pakai panty liner. Sebenarnya boleh, ya, tergantung jenis kulitnya. Kalau kulitnya itu memang sensitif menyebabkan alergi ya jangan, ya. Ya kalau misalnya habis pipis, bolehlah kita tepuk-tepuk dengan kain yang lembut supaya kering, ya, supaya di daerah itu tidak lembab. Kalaupun memakai panty liner boleh, tapi jangan seharian, Bu. Karena sudah pasti dalam sehari itu sudah pasti basah, sehingga beberapa jam harus kita ganti. Demikian juga pada saat kita menstruasi, itu juga kita harus lebih menjaga area kewanitaan kita, karena tentu saja pada saat menstruasi daerah tersebut akan lebih lembab, sehingga setiap beberapa jam kita harus mengganti pembalut kita, seperti itu. Berarti memang harus hati-hati dalam membersihkan alat kelamin ya, Dok, ya. Jangan sampai lembab dan harus dijaga kebersihannya. Termasuk juga untuk pemilihan celana dalam bahannya ya. Bahannya itu sebaiknya carilah bahan-bahan yang mudah menyerap keringat, ya. Jadi seperti katun itu kan lebih menyerap, tidak seperti bahan-bahan yang sintetik, berenda-renda memang indah, Tapi ya lebih nyaman katun sebenarnya. Tetapi ternyata tidak menyerap keringat, sehingga menyebabkan daerah tersebut lebih lembab. Ini yang tadi ya, Dok, ya, memang kondisi anatomi wanita sendiri yang memang lebih lebar dan pendek, apalagi kalau ditambah dengan kelainan lainnya ya, Dok, struktur anatominya itu tidak normal, maka mungkin akan lebih mudah lagi jangkit kanker.
sekarang kita gejalanya nih dok. Ya. Gejalanya gimana nih dok? Apa yang diderita oleh pasien-pasien yang terkena honeymoon cystitis itu biasanya itu kita merasa pada saat kencing itu merasa nyeri dan kencingnya itu atau nyeri dan rasanya tuh panas pada saat kencing mau keluar seperti itu ya. Kemudian kalau kita perhatikan kemungkinan kencingnya juga akan agak keruh. Kemudian bisa juga sampai berdarah ya, tergantung beratnya infeksi yang kita derita. Kemudian kita akan menjadi sering kencing. Jadi kencing tapi sedikit-sedikit sudah begitu nyeri ya. Kemudian di perut bagian bawah kita itu juga kita akan merasa tidak nyaman dan nyeri. Seperti itu salah satu atau salah beberapa gejalanya ya. Utamanya memang gejalanya dari buang air kecil ya dok. Betul. Ya? Anyang-anyangan. Anyang-anyangan ya, nyeri, panas. Apa sih dok bahayanya dari cystitis honeymoon ini dok? Kalau penyakit ini kita biarkan, tentunya akan terjadi komplikasi atau lebih parah lagi. Yang tadinya bakteri itu masuk dari saluran kencing paling luar, kemudian dia bisa menjalar naik masuk ke kandung kemih ya, ke kandung kencing. Dia juga bisa naik lagi, Bu Anggi. Jadi bisa naik lagi sampai mencapai ginjal. Nah, bahaya kalau ya, sudah di ginjal berarti ada infeksi di ginjal kita ya, sudah mulai pielonefritis seperti itu, bisa juga memacu adanya abses ginjal kita. Nah, infeksi artinya infeksi bisa berjalan kemana-mana. Kalau untuk keluhan honeymoon kan nih dok, Ya. keluhan seksualnya itu ada nggak sih dok? Kalau sudah nyeri untuk Nggak kencing nyaman ya, pipis tidak nyaman, gimana ya, mau diajak lagi rasanya kan sudah sudah agak merasa tidak berhasrat ya, karena sudah merasakan nyeri duluan ya kan. Jadi itu yang menyebabkan kemudian menjadi apa yang harusnya bahagia ya, baru honeymoon dengan yang paling dicintai malah menjadi malapetaka, menjadi penyakit dari salah satu pasangannya. Apalagi komplikasinya bisa sampai ke ginjal Iya. ya dok. Gimana sih dok kita tahu kalau kita tuh kena penyakit cystitis honeymoon ini? Bagaimana cara mendeteksinya ya? Selain dari gejala-gejala yang sudah kita bahas, ya, yang tadi nyeri kencingnya, kemudian anyang-anyangan, perut bagian bawah tidak nyaman seperti itu ya. Kemudian kencingnya bisa keruh, berbau, kalau sangat parah bisa berdarah ya. Itu juga ada pemeriksaan penunjang lainnya ya, yang mendukung gejalanya tadi ya. Bisa pemeriksaannya di lab, di laboratorium ya, pakai urin rutin. Jadi bisa dilihat dari air kencingnya, nanti dilihat apakah betul mengandung bakteri, mengandung apa yang mendukung arahnya infeksi. Tetapi karena kita bergeraknya di bidang radiologi, maka pagi ini kita akan lebih membahas untuk bidang radiologi. Jadi pemeriksaan penunjang radiologi apa saja yang bisa mendeteksi adanya kelainan cystitis. Yang paling gampang dan tidak menyakitkan, ya tidak invasif, itu adalah USG, Bu Anggi. Ya, USG itu sangat tepat untuk gejala-gejala cystitis ini, untuk mendukung penegakan diagnosa, karena selain pasiennya itu nyaman, tidak membuat invasif, juga lebih enak ya pemeriksaannya, dan tidak ada bahaya radiasi ya, karena orang kalau mendengar radiologi pasti berpikirnya pasti pakai sinar X, pasti ada radiasinya. Tidak. Kalau untuk USG ini adalah alat di radiologi yang tidak mengandung radiasi, karena kita memakai modalitas gelombang suara ya. Jadi aman. Sobat Muardi kalau mau melakukan USG aman, tidak
usah takut mengenai bahaya radiasinya, ya. Jadi kalau untuk pemeriksaan USG nanti kita akan melihat seperti ini Bu Anggi ya. Pada saat probe atau transducer USG kita letakkan di atas kandung kemih ya, perut bagian bawah kita, maka akan terlihat gambaran kandung kemih kita ya, hitam seperti itu. Kemudian kita perhatikan adalah dindingnya ya. Kalau terkena sistitis, maka dinding dari kandung kemih kita itu akan bertambah tebal ya, dibanding kalau kandung kemih orang normal ya. Selain bertambah tebal, kadang-kadang juga bisa terlihat adanya titik-titik, kalau kita menyebutnya seperti selat ya, atau endapan kayak lumpur, bisa melayang-layang ya, bisa melayang, bisa ada yang sudah mengendap, jadi memang tidak jernih, kelihatan sekali di USG-nya begitu. Isi kantong kecilnya tuh jadi nggak jernih gitu ya? Ya betul, yang tadinya harusnya hitam jadi menjadi agak abu-abu. Betul. Itu memang pemeriksaan yang paling mudah dan mungkin tersedia di mana-mana ya dok. Ya, USG ya, udah banyak sekarang ada alat USG. Ini mungkin buat Sobat Muardi yang ikut live di Instagram maupun Facebook bisa langsung menanyakan kalau ada pertanyaan dok, supaya nanti bisa dibacakan dan langsung dijawab oleh Dr. Sulis. Baik. Ini sudah ada pertanyaan dok dari Sobat Muardi di Instagram, dari Swandi Vanina. Dok, kalau bersihin area misfi dengan sabun kewanitaan dok, ini seperti sabun sirih gitu ya dok? Ya, ya. Apakah bisa mencegah honeymoon sistitis atau justru memicu penyakit ini dok? Ya, untuk area kewanitaan tergantung kulit masing-masing juga ya. Jadi tidak sama antara kulit saya dengan kulit Dokter Anggi ya. Apakah tahan dengan sabun atau tidak? Apakah dengan sabun malah terjadi iritasi atau tidak? Jadi ya berbeda-beda. Kalau memang iritasi malah merah gatel ya udah, enggak usah pakai sabun. Tetapi dengan air yang mengalir, artinya itu mengalirnya dari depan ke belakang loh ya, bukan kebalik dari belakang ke depan. Nah, setelah kita yakin bahwa aliran airnya sudah cukup untuk membersihkan, maka setelah itu tepuk-tepuklah bagian kewanitaan kita dengan kain yang lembut. Jadi kita yakin bahwa setelah kencing itu sudah kering daerah situ ya. Lembab ya. Ya, jadi tidak lembab lagi. Tetapi apabila memang dengan sabun tidak apa-apa, monggo silahkan memakai sabun, dipilih aja sabun yang aman dan biasanya yang kita tidak tidak bisa menerima atau yang menyebabkan iritasi itu biasanya kalau sabunnya itu ada parfum-parfumnya, itu yang justru malah bikin iritasi ya, iya menyebabkan iritasi. Memang karena daerah kewanitaan itu sensitif ya dok. Betul. Ya. Balik lagi ke kondisi masing-masing. Betul. Kalau ada yang cocok, betul, pasti bisa untuk membersihkan. Iya. Kalau cocok malah membuat iritasi ya. Iya. Jadi kalau sudah iritasi justru memicu penyakit ini datang. Ya. Ini sudah ada pertanyaan lain lagi Baik. dok dari Sobat Muardi di Facebook. Assalamualaikum dokter-dokter cantik dan hebat. Iya. Saya penggemar berat live streaming RSUD Dr. Muardi. Halo Mbak Wina Asri. Saya penyintas autoimun dok, SLE, Sjogren syndrome, RA. Saya sering mengalami infeksi saluran kemih. Bahkan waktu dirawat terakhir di Muardi, leukosit orin mencapai 500 dok. Kultur orin juga positif. Padahal saya sudah berusaha menghindari penyebab ISK. Apa penyebab utama ISK saya terus berulang ya dok ya? Ya. Jadi sering berulang ya dok pada kondisi-kondisi seperti ini. Betul Mbak Wina, semangat terus ya meskipun penyintas autoimun ya, ada SLE, Sjogren syndrome, rheumatoid arthritis, tetapi tetap semangat untuk berusaha berobat ya. Jadi memang begini Mbak Wina ya tadi ya. Karena pada dasarnya Mbak Wina sendiri untuk ketahanan tubuhnya itu lemah dikarenakan ada penyakit-penyakit autoimun, sehingga kalau orang lain bakteri normal biasa tidak menyebabkan apa-apa, tetapi bagi Mbak Wina itu merupakan suatu ancaman ya, bakterinya bisa tumbuh berkembang
karena daya tahan tubuhnya memang dasarnya sudah rendah. Tetapi kalau orang biasa yang tidak ada penyakit autoimun, dengan bakteri tersebut maka barrier kulitnya kita orang normal itu bisa menahan supaya bakteri tersebut tidak berkembang biak. Jadi memang seperti itu Mbak Wina, karena memang penyintas ya, maka ya akan lebih sering terulang ISK-SK-nya itu. Begitu. Berarti sabar ya Mbak Wina, memang kondisi tubuhnya rentan ya Dok iya, ya? Yang pasti betul. jangan menyerah, terus berobat ya Dok ya, supaya mencapai kondisi tubuh yang paling baik yang bisa. Ya, dan tadi kencing dengan arah air yang betul, kemudian setiap habis kencing dikeringkan. Iya. Paling tidak itu membantulah ya supaya daerah tersebut tidak lembab, sehingga bakteri akan lebih mudah berkembang kalau di tempat yang lembab. Memang harus menjaga kebersihan. Betul. Ya, Dok ya. Ini ada pertanyaan lagi Dok dari Sobat Muari di Instagram dari Nana Anugrah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa benar Dok honeymoon cystitis itu salah satu penyebabnya karena kandungan kemih wanita penuh saat berhubungan seksual? Jadi kantong kencingnya penuh Dok. Oh iya. Sebelah tipis mungkin ya Dok. Iya. Ketika berhubungan Iya, seksual. betul. Nggih. Jadi kalau kandung kemih kita itu penuh, maka dindingnya itu akan meregang. Ya, memang itu elastis. Tetapi kalau penuh, regangannya kita itu kan punya batasan ya. Sudah dia harus meregang, dari bawah ada gesekan. Saya kira dia bekerja lebih keras dibanding yang tidak. Sehingga memang ada pengaruh, sedikit pengaruh ya, yang menyebabkan terjadinya honeymoon cystitis karena kandung wanitanya penuh saat berhubungan seksual ya. Memang setelah berhubungan segera kencing ya, segera BAB, membersihkan tadi alat kewanitaannya dan kemudian segera dikeringkan. Berarti memang intinya adalah kita rajin ya Dok, membersihkan dan mengeringkan. Iya, menjaga kelembapannya ya supaya tidak terlalu lembab. Siap Dok. Ini menghindarinya tuh ya berarti seperti itu ya Dok ya? Iya, kita harus iya. Menjaga kebersihan, iya betul. Kekeringan, kelembapan dari iya, wanita. karena untuk normalnya aja di tempat situ lembab Bu Anggi. Ya, karena terkena ini paha dan paha kan? Iya. Apalagi kalau gemuk tadi banyak lipatan lembab. Banyak lipatannya itu tambah lembab. Iya, Dok. Ini ada pertanyaan lagi Dok dari Sobat Muari dari Instagram. Anis Adi, Dok, honeymoon cystitis ini apakah berhubungan dengan frekuensi berhubungan seksual atau intim dengan pasangan? Karena namanya honeymoon dokter, mungkin kalau sudah tidak fase honeymoon, sudah jarang terjadi cystitis Dok. Baiklah, ini pertanyaan yang bagus sekali ini ya. Ini mewakili banyak Sobat Muardi mestinya ya. Jadi apakah terjadinya honeymoon cystitis itu berhubungan dengan frekuensi berhubungan seksualnya? Sudah jelas ya, karena dengan penambahan aktivitas, frekuensi aktivitas seksual akan terjadi banyak gerakan dan gesekan ya, sehingga akan lebih menyebabkan ada luka ya, gampangannya seperti itu di kulit area kewanitaan kita, sehingga apabila terkena bakteri akan bisa menyebabkan terjadinya honeymoon cystitis ini. Karena namanya honeymoon, mungkin kalau sudah tidak fase honeymoon sudah jarang terjadi cystitis, tidak pengaruh ya. Lanjut ya Dok. Iya, tidak honeymoon pun kalau kita tidak menjaga area kewanitaan kita, kelembapan, kebersihan ya akan terjadi juga gitu. Cuma namanya bukan honeymoon, ya namanya cystitis saja. Berarti memang honeymoon itu hanya salah satu faktor ya. Iya. Tetap kita harus jaga kebersihan, jaga kelembapan. Iya. Jadi yang dalam fase honeymoon tidak usah sedih dan tidak tidak apa-apa, silahkan berhoneymoon ya. Asal itu tadi setelah berhubungan segera bersihkan area kewanitaannya dengan cara yang baik dan dikeringkan.
Nih, mungkin kalau ada Sobat Muardi lagi di Instagram ataupun Facebook yang mau bertanya bisa diketikkan ke chat di Instagram maupun Facebook. Ini adalah pertanyaan lagi dok dari Indah HPS dok. Dokter, bagaimana cara menanggulangi honeymoon sistitis bagi pasangan yang baru menikah? Apakah kalau sudah terkena honeymoon sistitis bisa terkena lagi dok ke depannya? Ya, terima kasih Mbak Indah. Sekarang cara menanggulanginya seperti apa? Itu tadi dengan cara perilaku kita ya, untuk menjaga selalu tingkat kelembapannya. Nah kalau sudah terjadi terus bagaimana dok? Ya monggo berobat ya. Kalau memang sudah terjadi rasa yang nyeri, pipis sudah tidak nyaman, sudah mengganggu, silahkan datang ke rumah sakit ya. Nanti kita akan setelah dokter memeriksa, kemudian dibutuhkan pemeriksaan penunjang, silahkan datang ke radiologi, akan kita lakukan pemeriksaan penunjang. Ada USG tadi ya, ada juga CT scan. Namun kalau CT scan ini agak lebih tidak kita sarankan karena memang ada radiasinya sehingga lebih aman USG saja. Kalau ternyata memang dari penunjangnya itu menyokong adanya kelainan sistitis, maka dapat obatlah dari dokter waktu saat di poli ya, misalnya antibiotik, anti nyeri dan lain-lain. Kemudian kalau sudah terkena honeymoon sistitis bisa terkena lagi dok ke depannya, bisa, sangat bisa. Karena itu tadi faktor-faktor kelembapan yang harus kita jaga. Kalau sudah lembab, ya bisa terkena lagi karena bakterinya akan lebih gampang untuk berkembang biak. Lagi dok, memang organ kewanitaan itu sangat sensitif ya dok ya. Betul. Jadi harus kita jaga baik-baik. Iya, dari kulitnya aja berbeda Bu Anggi. Kalau kita lihat kulit di tangan kita dengan kulit di organ kewanitaan itu berbeda, lebih tipis di organ kewanitaan. Sehingga memang lebih rentan daerah-daerah itu. Begitu. Itulah pentingnya ya dok, menjaga kebersihan dan kelembapan. Iya. Mungkin Sobat Muardi lagi yang ingin bertanya masih bisa mengetikkan pertanyaannya di chat Instagram maupun Facebook. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Harvey Simatupang. Pagi dokter, selamat pagi. Maaf untuk pencegahannya, apakah hanya dengan berkemih dulu sebelum berhubungan itu salah satu pencegahan nggak? Iya, boleh. Jadi berkemih dulu sebelum berhubungan boleh. Kemudian itu tadi setelah berhubungan pun kita harus segera berkemih ya. Supaya apa? Supaya bakteri-bakteri yang sudah bermigrasi terdorong ke area saluran kemih itu tadi segera hilang. Dengan cara apa? Kita guyur dengan air yang mengalir tadi, kemudian kita keringkan ya. Pencegahannya apa lagi? Pencegahannya banyak. Kita tadi sudah membicarakan masalah misalnya pemilihan dari celana dalam yang menyerap keringat. Kalau pakai panty liner boleh, tapi harus ada penggantiannya ya, tidak sehari penuh dipakai. Pada saat menstruasi juga harus berganti pembalutnya. Masih banyak untuk pencegahannya. Yang pasti intinya adalah menjaga kebersihan dan kelembapan itu ya. Jadi memang salah satu pencegahannya tadi buang air kecil dulu sebelum berhubungan dan setelah berhubungan supaya menjaga kebersihannya. Betul. Ya. Kalau pas berhubungan kebelet pipis juga nggak enak Bu Anggi, ya kan? Nggak nyaman ya. Nggak nyaman, jadinya ya dikeluarin dulu. Iya, persiapkan yang terbaik, nah baru. Nah, ini ada pertanyaan lagi dok dari Aret Nasih. Dok, kalau anyang-anyangan itu apakah pertanda ada sesuatu pada kandung kemih? Apakah bisa terlihat dengan USG? Ya, terima kasih Mbak Aret Nasih ya untuk pertanyaannya. Anyang-anyangan adalah pertanda sesuatu pada kandung kemih? Iya, betul. Jadi anyang-anyangan itu adalah tanda jika kandung kemih kita itu ada terjadi apa ya namanya iritasi ya, mulai ada iritasi. Jadi ada air sedikit, dia sudah berusaha untuk mengeluarkan seperti itu, sehingga kencing kita menjadi lebih sering namun hanya sedikit-sedikit ya dan nyeri. Apakah bisa terlihat dengan USG? Tentu saja bisa. Dengan tadi ya sudah kita bicarakan. Jadi untuk
untuk apa ya? Untuk persiapannya sebelum USG, memang untuk USG untuk melihat kandung kemih itu ada syaratnya Bu Anggi ya. Jadi pasien memang harus menahan kencing dulu agar supaya air kencing di kandung kemih itu cukup. Sehingga kandung kemih saat kita periksa USG itu mengembang. Bisa terlihat nanti apakah ada penebalan dinding kandung kemihnya, apakah ada gambaran seperti endapan atau barang-barang kecil yang melayang-layang tadi. Ya, bisa terlihat dengan USG. Iya benar juga ya dok ya, memang USG ini juga persiapannya harus baik ya dok. Iya betul. Kondisi penuh atau terisi kantong kencingnya. Iya. Supaya kita bisa lihat nih isi kantong kencingnya seperti apa. Ya, paling tidak menahan kencing 1 jam sebelum pemeriksaan ya. Sudah cukup, dan dengan cara minum dulu, minum air putih, kemudian 1 jam sebelum pemeriksaan jangan berkemih. Ya, sehingga ada banyak kencing yang tertampung di dalam kandung kemihnya sehingga kandung kemihnya bisa terlihat dengan jelas. Seperti itu ya Mbak Aretnasi. Jadi memang karena kondisi anyang-anyangan itu adalah salah satu keluhan kantung kencing yang bisa sering kita rasakan ya, yang banyak sekali dirasakan oleh Sobat Muardi mungkin. Dan itu memang salah satu pertanda yang perlu diperiksakan ya, betul. Supaya tahu nih kira-kira penyebabnya apa. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Angel K. Naya. Dok, kalau honeymoon cystitis ini tidak disadari dan tidak diobati, apakah bisa sembuh sendiri? Kapan kita harus ke rumah sakit kalau curiga kena penyakit ini, dok? Baik, jadi untuk honeymoon cystitis ini tergantung juga dengan tingkat keparahan dari penyakit tersebut dan daya tahan tubuh pasien. Jadi tidak semuanya honeymoon cystitis itu kemudian wajib diobati. Kadang-kadang kalau ringan saja gejalanya, tinggal itu saja, banyak minum air putih supaya sering berkemih ya. Intinya kayak orang gelondor ya. Apa namanya? Kita minum biar kemudian kita bersihkan seperti itu ya. Memang harus banyak minum sehingga banyak kencing ya. Kalau ringan seperti itu saja ditambah dengan menjaga kelembapan area kewanitaan itu sudah cukup. Namun kalau lebih dari itu ternyata sampai 2-3 hari gejalanya masih netep dan tambah sakit, ya tentunya harus diperiksakan lebih lanjut ke rumah sakit ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi komplikasi yang lebih berat. Tadi ya, dok, iya. Jadi memang beratnya penyakit ini itu beragam ya. Beragam ya. Dan kita bisa lihat dulu nih kondisinya ini, kalau memang awal-awal pasti harus banyak minum dulu ya dok. Tadi seperti tadi kita jaga kebersihan, kita jaga kelembapan. Namun kalau masih tidak membaik juga, kita harus periksakan ke rumah sakit. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Insan FP, dokter, apakah ada cara pencegahan bagi pria agar tidak terjadi honeymoon cystitis terhadap pasangan wanita? Aduh, aduh Mas Insan, ini tipe laki-laki yang idaman ini ya. Jadi memikirkan pasangannya supaya tidak terjadi honeymoon cystitis. Sama saja dengan yang wanita, ya yang pria harusnya menjaga kebersihan alat kelaminnya ya. Kalau masalah masalah untuk mencegah adanya gesekan, saya kira nggak bisa ya Bu Anggi ya. Namanya saja honeymoon kok diatur ya kan, nggak mungkin ya. Ya sudah, nggak apa-apa, sewajarnya senormalnya saja. Namun selain menjaga kebersihan dari alat kelamin pria, itu juga membantu atau mengingatkan pasangannya untuk selalu menjaga kebersihan dan kelembapan dari area mesesfinya ya. Begitu. Iya dok, jadi memang balik lagi ke kebersihan ya dok ya. Betul. Dan ada bagi para pria untuk menghindari pasangan yang terkena itu tentunya akan menjaga kebersihan juga. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Oktarina Nikita. Izin bertanya dokter, apakah honeymoon cystitis bisa terjadi pada pria dok? Ya, sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa Bu Anggi.
karena aktivitas seksual tadi ya, yang banyak gesekan tadi, kemudian ada bakteri sehingga bisa masuk ke saluran kencing. Hanya saluran kencing pria itu panjang, ya lebih panjang dibandingkan saluran kencing dari wanita, sehingga itulah kenapa sistitis, honeymoon sistitis ini jarang mengenai pria. Iya, karena secara anatomi alat kelamin pria berbeda dengan alat kelamin si wanita tadi. Ya, untuk saluran kencingnya ya, saluran kencing bagian luar. Jadi memang sistitis ini bisa menyerang wanita, bisa menyerang pria, karena sama-sama punya kantong kencing ya, Dok, ya. Namun karena kondisi anatominya, pria itu lebih panjang, itu malah lebih jarang terjadi pria. Baik, ini mungkin Sobat Muardi, kalau masih ada pertanyaan lagi, waktu kita hampir di penghujung nih, Dok. Sudah hampir 1 jam dokter kita. Tidak terasa ya kalau membahas honeymoon. Oke, Dok, ini juga sudah mulai banyak yang join lagi nih, dokter ya. Baik. Mungkin dokter ada apa ya, Dok? Take home message-nya, dokter. Take home message-nya ya. Apa sih tips-tipsnya nih? Seperti tadi ya, Dok. Rangkumannya, Dok. Rangkumannya bahwa honeymoon sistitis itu adalah infeksi dari kandung kemih ya, dikarenakan pada saat honeymoon atau bulan madu maka aktivitas seksualnya bertambah ya, sehingga akan banyak menyebabkan gesekan, perlukaan di daerah area alat kelamin dari wanita itu, bukan alat kelamin ya, jadi tergeser ke saluran kencing ya, yang letaknya itu sangat berdekatan dengan alat kelamin ya, sehingga bakterinya bisa migrasi ke saluran kencing si wanita, sehingga bisa menyebabkan infeksi karena saluran kencing wanita itu hanya 1 cm Bu Anggi ya. Sedangkan untuk pria bisa sampai 9 cm ya. Sehingga perjalanan yang ditempuh akan lebih susah untuk yang lebih jauh untuk laki-laki. Makanya jarang menyebabkan honeymoon sistitis pada laki-laki. Kemudian untuk mencegahnya ya itu tadi, silahkan menjaga kelembapan, menjaga kebersihan, kemudian segera berkemih ya. Bila ada gangguan setelah aktivitas seksual dilakukan sangat mengganggu, ya dibawa saja ke rumah sakit terdekat. Gitu ya. Ternyata masih ada pertanyaan ini, iya. Pengacara. Ada pertanyaan lagi dari Ceisa Anggun, maaf baru bergabung, Dok. Honeymoon sistitis ini apakah sifatnya normal atau bisa parah dan menimbulkan komplikasi, Dok? Tadi ya, Dok. Iya, nah, sama saja ya. Memang biasa terjadi pada pasangan yang baru berbulan madu karena banyak faktor tadi ya. Parah dan tidaknya itu tergantung cara kita untuk menanggulanginya ya. Kalau sudah merasa nyeri ya segera ke rumah sakit ya, berobat supaya tidak menjadi parah bahkan menyebabkan komplikasi yang lebih jauh. Nah tadi ya bisa sampai ke ginjal. Iya. Ya memang ini keparahannya itu bervariatif, jadi jangan sampai menimbulkan komplikasi yang lebih jauh. Kan nggak ingin toh pasangan kita sampai sakit gara-gara kita. Benar, Dok. Iya. Kayak tadi ya, Dok, ya disayang-sayang sama siapa tadi ya, Mas Insan kayak ya. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Tracy Amalia. Dok, apakah menggunakan pelumas disarankan untuk usia produktif? Apa resikonya jika sering menggunakan itu? Sebenarnya sudah di luar ya, di luar bahasan kita ya, tapi tidak apa-apa. Bagaimana, apakah menggunakan pelumas disarankan untuk usia produktif? Kalau usia produktif saya kira kok enggak usah ya. Jadi ya? Betul, usia produktif itu hormon-hormonnya itu masih bagus, sehingga pada saat kita berhubungan seksual itu cairan yang keluar dari alat kelamin itu sudah cukup ya, sudah cukup basah. Kalau banyak pelumas malah becek ya. Jadi kalau usia produktif enggak usah.
Yang penting foreplay depannya itu ya jangan cepet-cepet maksudnya ya. Kemudian kalau sudah mulai senja umurnya, maka hormonnya itu sudah berkurang sehingga pelumas alaminya menjadi sudah berkurang. Nah, pada saat usia-usia itulah sudah butuh pelumas buatan. Begitu Bu Anggi. Memang kalau di usia produktif biarkanlah hormon bekerja Iya. dengan sebaik-baiknya. Iya ya, betul, Dok, ya. karena alat pelumas yang kita pakai itu kita juga harus yakin bahwa itu steril loh. Iya, Kan benar, dimasukkan ke situ. Iya benar. Iya kan? Iya, Dok. Malah kalau tidak steril bisa menyebabkan infeksi. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Dari Fitra Fajar. Dok, maaf agak keluar topik. Waduh. Mau tanya apakah gancet? Jadi ketika Gancet Mr. itu P apa? tidak bisa keluar dari Mr. V, Dok. Seperti yang di berita-berita itu. Ya Dok. ya. Itu ada penjelasan medisnya nggak sih, Dok? Atau 100% karena mistis, Dok? Wah, ini sudah jauh melenceng dari topik ini ya. Nah, mungkin banyak lihat berita ya, Dok. Iya. Gancet itu ya namanya ya. Jadi untuk Sobat Muwardi yang lain, ini pertanyaan dari Mas apa Mbak, saya tidak tahu ya. Namanya Fitra.Fajar ya. Apakah gancet Mr. P, jadi penis tidak bisa keluar dari vagina? Iya. Ya. Jadi kegencet, nggak bisa keluar nih, ditarik nggak bisa. Makin ditarik makin kenceng gitu loh. Yang nyakot itu makin kenceng. Itu ada penjelasan medisnya, ada ya. Jadi itu namanya spasme dari otot-otot vagina. Nah, kenapa otot-otot vagina itu bisa ngencang seperti itu? Ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan. Itu kan hubungannya dengan mekanisme saraf ya. Kalau sudah mekanisme syarafnya kita itu sangat dipengaruhi oleh saraf pusat kita, otak kita, ya. Jadi mungkin pada saat melakukan aktivitas seksual itu dalam keadaan sebenarnya takut, gelisah atau apa, belum pasangannya, misal ya. Tegang. Ini mohon maaf loh ya, tegang karena belum ya pasangan, mohon maaf, pasangan selingkuh atau pasangan yang belum married, itu kan lebih di bawah alam sadarnya itu sebenarnya dia merasa galau ya atau cemas, gelisah sebenarnya. Nah, itu yang bisa menyebabkan perintah dari saraf otaknya ke saraf yang menyarafi Mrs. V-nya tadi itu tidak bekerja dengan sempurna. Iya, jadi tegang. Jadi bukan mistis ya. Itu ada penjelasan secara anatominya. Ya. Dengan beberapa faktor tadi. Iya, ya, biasanya karena itu. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Suandi Vanina tadi. Dok, kalau honeymoon cystitis, apakah selalu dapat pemeriksaan radiologi? Bagaimana pemeriksaannya hingga bisa sembuh, Dok? Apakah honeymoon cystitis ini selalu dapat pemeriksaan? Oh, belum tentu. Tergantung dokter di polikliniknya. Ya, kalau dokter poliklinik itu sudah percaya betul pada saat anamnese awal dengan pasien, dia sudah merasa oh ini karena peradangan kandung kemih yang disebabkan karena aktivitas seksual pada saat honeymoon, maka tanpa pemeriksaan penunjang dia bisa langsung memberikan obat itu. Tetapi ada juga yang dokternya oh saya pingin pasti seperti itu, jadi saya biar yakin betul memberikan obat, bisa juga dilakukan pemeriksaan penunjang, begitu. Atau mungkin tergantung beratnya juga ya, Dok. Ya, nilai komplikasinya betul. juga mungkin dengan pemeriksaan tambahan, Dokter. Nah, baik, ini Dokter, pertanyaannya mungkin sudah cukup ya, Dok. Sudah 1 jam nih, Dok, sudah sampai 10:30. Mungkin merangkum sedikit, memang honeymoon cystitis ini adalah seperti yang Dr. Sulis katakan tadi ya, Dok, ini adalah peradangan dari kantong kencing yang akibat gesekan aktivitas seksual yang berlebihan, yang meningkat, bukan berlebihan, meningkat ya, Dok, terutama pada fase-fase honeymoon. Betul. Sehingga kuman yang tadinya mungkin pada kondisi yang normal dia bermigrasi ke area saluran kencing.
Nah, ini yang paling penting adalah kita harus menjaga kebersihan Betul. dan kelembapan area kewanitaan. Iya. Jangan sampai lembab, jangan sampai kotor, jangan sampai basah Iya. terus-menerus ya dok ya. Jangan lupa mengganti panty liner, Iya. menjaga keringnya, apalagi sebelum dan setelah. Dan memilih celana, Iya. jangan lupa. Memilih Iya. celana yang nyaman dan aman, tentunya ya dok ya, Iya. untuk daerah kewanitaan kita. Betul. Baik Sobat Muwardi, kita sudah sampai di penghujung acara. Jangan lupa hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali oleh Sobat Muwardi baik di Facebook maupun YouTube official kita RSUD Dr. Muwardi. Jangan lupa, saya ingatkan lagi, selalu like, follow, subscribe, dan share akun media sosial kita RSUD Dr. Muwardi baik di Facebook, Instagram maupun YouTube. Kalau begitu kita pamit undur diri dulu ya dok Ya. ya. Selamat pagi Sobat Muwardi dan selamat beraktivitas kembali.